kita soalnya nih keberkahan tadi Ustaz sebutkan dalam kajian tadi, diantaranya dimudahkan ke masjid, berjamaah sholat ke masjid. Ya. Namun ada pertanyaan ini Ustaz, ada beberapa dari teman-teman kita, saudara kita yang masih ketakutan ke masjid Ustaz. Sampai-sampai udah setahun ada yang misalnya tidak ke masjid, bahkan sholat Jumat juga enggak. Sementara di sisi lain banyak teman-teman yang sudah tarawih berjamaah ke masjid gitu. Ya. Jadi apakah ini bisa dikaitkan juga dengan suatu keberkahan ya Ustaz? Apa masih boleh kita dengan ketakutan sudah setahun ini Ustaz? Tafadhol singkat mungkin. Baik, kita masih berhusnuzan ya, berbaik sangka. Barangkali dia punya penyakit bawaan, jika dia bergabung dengan jamaah ya tertular langsung. Ini apa namanya, sangkaan baik kita Pak Ipan. Taib, Ustadz orangnya sehat, ya ketika dia jogging keluar dari rumah, ketika dia belanja keluar rumah, ya atau ke kondangan keluar dari rumah. Nah, kenapa tidak ke masjid? Pertanyaannya, apakah takut yang berlebihan? Atau dia menggampang-gampangkan, yang penting dia berjamaah cukup. Ini perlu kita bahas ya, karena waktu sudah mulai mau habis. Insya Allah kembali Pak. Insya Allah ya, kalau di masjid tidak berapa lama ya. Kita yang menghadapi kasus hari ini di sekolah yang pondok pesantren boarding ya, anak-anak kelas 1 SMP itu kita berikan waktu masuk dahulu. Caranya ialah 1 pekan dia di tempat khusus. Ya, di lantai 2 sholatnya. Nggak boleh bergabung dengan semua orang kecuali guru-guru yang ngawasin. Selama 1 pekan alhamdulillah tidak ada yang kena COVID, nggak ada, alhamdulillah. Pekan keduanya udah kita berbaur seperti biasa. Adapun ya sabnya iya betul masih jarang betul. Masker sajadah itu harus ada. Itu anak-anak Pak. Tentunya ya kebahagiaan Ramadan ini luar biasa ketika tarawihnya. Bukan hanya tarawih, kewajiban kita mendatangi masjid bagi yang mampu. Ya saya kira Allahu alam. Yang pertama tadi Pak Ipan, kita harus berhusnuzan. Jika tidak, ya kita pun ya ajak kembali dengan lemah lembut. Ya, sampaikan dengan tutur kata yang baik, sampaikan dengan ya nasihat dengan penuh hati. Mari Pak. Dan itu pun ada kebijakan kita Pak Ipan, tentunya tidak panjang tarawihnya gitu ya. Kan diberikan batas maksimal 60 menit di dalam masjid. Apalagi ruangan tertutup ber-AC kan begitu. Ini lebih-lebih ya, sehingga sebagian masjid membuka sebagian jendelanya. Jadi itu pertama Pak, tadi saya ulangi, husnuzan yang pertama, jika pun dia sehat datangi kembali ya, kemudian motivasi, ajak kembali untuk ke masjid. Ya tidak lupa kita untuk barangkali mungkin berjamaah pakai masker dan bawa sajadah. Ya nggak boleh kita katakan tidak ada keberkahan hidupnya, tidak. Atau orang ini sudah mulai menjauh ke masjid. Barangkali pokoknya hilangkan suudzon dalam benak kita ini. Baik.